Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia seringkali berprasangka buruk terhadap orang lain, bahkan menuduh bermacam-macam. Amalan akan kacau bila kita terus-terusan memelihara pikiran dan hati yang dikuasai oleh setan. Berprasangka buruk merupakan sifat tercela dan tak disukai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, bagaimana Islam memandang manusia yang selalu berprasangka buruk? Temukan jawabannya dengan menyimak ulasan ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Sahabat Muslim. Tapi sebelum lanjut, mari bantu tebar informasi Islam ini dengan cara like, subscribe, nyalakan notifikasi agar kami dapat terus menyiarkan syiar Islam. Sahabat beriman, dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Pada ayat tersebut, jelas Allah meminta hambanya menjauhi perbuatan berprasangka dan mencari kesalahan orang lain. Sahabat beriman, tahukah Anda bahwa suudzon atau berprasangka buruk secara umum ada dua jenis, yaitu prasangka buruk terhadap Allah Azza wa Jalla dan prasangka buruk terhadap manusia. Penjelasan tentang prasangka buruk terhadap Allah disebutkan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 154. "Kemudian, setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan, berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah Azza wa Jalla, seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, 'Apakah ada bagi kita barang, sesuatu, atau hak campur tangan dalam urusan ini?' Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah Azza wa Jalla. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, 'Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu atau hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh.' Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah Azza wa Jalla berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui isi hati." Sahabat beriman, ayat tersebut menyebutkan prasangka buruk terhadap Allah Azza wa Jalla, disebut dengan sebutan buruk, yaitu prasangka jahiliyah. Allah pasti akan menyempurnakan cahaya agama Islam. Allah Azza wa Jalla akan memenangkan Islam, karena ini merupakan takdir sejak awal menciptakan Islam sebagai satu-satunya sistem bagi seluruh alam semesta dan yang mengatur umat manusia. Maka dari itu, jauhilah prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, tentang prasangka buruk terhadap sesama hamba, yaitu sudah menyebarkan gosip, atau bisa disebut fitnah tanpa mencari tahu asal-muasal masalah tersebut. Penyebab suudzon terhadap manusia adalah karena hati yang kotor. Kita juga tidak boleh menyakiti hati orang lain, karena kita juga tak ingin disakiti hati kita oleh orang dengan prasangka buruk. Maka dengan itu, sebagai imbalannya, kita tidak boleh membuat orang lain sakit hati.
Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui dan Maha Berkehendak. Sahabat beriman, mudah-mudahan kita semua selalu menjadi hamba yang iman, soleh dan soleha, serta jauh dari kedengkian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.